Haleluya. Haleluya. Tuhan, selamat pagi, selamat kita memuji, membesarkan akan anugerah Tuhan, akan kasih karunia yang Tuhan sudah nyatakan dalam hidup kita. Sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, tentu kita tahu bahwa hari ini adalah hari di mana Tuhan Yesus mati buat saya dan saudara. Amin. Karena anugerah dan kasih karunia yang dari Tuhan, maka Dia rela memberikan nyawanya hanya untuk saya dan saudara. Jadi bangga hidup ini, karena kita boleh melihat bagaimana anugerah Tuhan itu di dalam kehidupan saya dan saudara. Dan kalau kita melihat tadi bagaimana setiap puji-pujian yang boleh dinaikkan, bagaimana puji-pujian yang dinaikkan kepada Tuhan di pagi hari ini sungguh luar biasa. Kita menghayati bagaimana pengorbanan Allah itu. Kita menghayati bagaimana darah Yesus itu, yang Yesus sudah berikan dalam hidup kita dengan cuma-cuma. Dia memberikan akan nyawanya hanya untuk saya dan saudara. Makanya patut kita bersyukur kepada Tuhan, karena begitu besar karya Allah dalam hidup kita. Sangat besar karya Allah itu dalam hidup saya. Nah, untuk membalas akan karya Allah itu, Yesus hanya meminta kepada kita supaya kita percaya. Hanya percaya. Dan kita boleh melihat bagaimana karya Tuhan itu bisa terlaksana buat saya. Nah, puji Tuhan. Saya berterima kasih kepada Bapak Gembala, dan seluruh sidang jemaat yang ada, yang boleh mempercayakan saya lagi untuk membawa berita yang dari Tuhan. Dan nama saya Jeffrey Tololiu. Kalau kemarin saya sendiri, sekarang saya sama istri saya. Istri saya Puru Tagalog. Jadi saya orang Manado, saya bertemu dengan istri saya orang Medan. Jadi Batman lah kita, Batak Manado. Tapi saya percaya semua karena anugerah Tuhan, semua karena kasih Tuhan. Kalau bukan karena kasih Tuhan, bukan karena anugerah Tuhan, tentu kita tidak bisa bersama-sama. Dan kita perlu melihat bagaimana kalau kita bersama-sama hidup dengan menopang akan setiap pelayanan Tuhan. Nah, puji Tuhan, kita akan lihat firman Tuhan kita pada pagi hari ini. Kita lihat firman Tuhan bagaimana Rasul Petrus menyampaikan nasihat bagi sidang jemaat yang ada di Petrus ini, saudara. Bagaimana dia melihat bagaimana hidupnya penuh dengan kekudusan. Di dalam suratan Rasul Petrus yang pertama, ayat yang pertama, di dalam ayat yang ke-19, 1 Petrus pasal yang pertama ayat yang ke-19 berkata begini, saudara. Mulai dari ayat 18. 1 Petrus pasal yang pertama ayat yang ke-18, dia berkata begini, sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu, itu bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Yesus,
yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Amin. Kita melihat bagaimana satu nasihat daripada Rasul Petrus tentang kekudusan dan kasih persaudaraan. Dan kita melihat di sini bagaimana di dalam ayat 18 dia berkata, sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia. Jadi kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, kita bangga hidup ini. Kita bangga dengan kehidupan kita karena kita sudah ditebus. Ditebus, dikatakan dengan cara hidup yang sia-sia. Di mana kamu mewarisi dari nenek moyangmu, itu bukan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas. Jadi Allah tidak memberikan kita penebusan dengan emas, dengan perak, tetapi dengan harga yang tidak terhitung mahal. Dengan darah anak domba Allah, Dia rela mati buat saya dan saudara. Dia rela akan hidupnya, nyawanya. Dia adalah anak satu-satu, merelakan nyawanya untuk saya. Dia memberikan yang terbaik buat saya dan saudara. Dan kita melihat bagaimana Yesus memberikan arti dalam hidup ini. Kita tidak tahu, tidak ada yang tahu ya, ketika Yesus disalib. Tidak tahu untuk apa Yesus disalib. Dia rela mati. Kita tidak tahu. Coba kalau kita lihat di dalam Yesaya pasal yang ke-53. Yesaya 53 ayat 3 sampai ayat yang ke-5. Yesaya 53 ayat 3 sampai ayat ke-5 dia kata begini, ia dihina, dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan dan yang bisa menderita kesakitan. Ia sangat dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap dia. Bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Tetapi sesungguhnya penyakit kita yang ditanggungnya dan kesengsaraan kita yang dipikulnya, padahal kita mengira dia kena tulah, dipikul dan ditindas Allah. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Ia diremukkan oleh karena kejahatan kita, dan jalan yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Amin. Kita tidak tahu Yesus mati itu buat saya dan saudara. Tetapi dikatakan ayat yang ketiga, dia dihina, dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan dan hidup menderita karena kesakitan. Kita hanya tahu waktu Yesus disalib karena dia menghina. Dia dipukul. Makanya kita tidak tahu kenapa sampai Yesus pun disalib. Yang kita tahu waktu Yesus itu disalib karena penderitaannya sendiri. Mungkin kalau pada saat itu kita ada di tengah-tengah, mungkin kita adalah salah satu orang yang menghina dia.
Ya, dia diolok, dia dikatakan raja orang Yahudi. Dia bisa membangun bait Allah hanya dalam waktu 3 hari. Bait Allah yang besar diruntuhkan dan dibangun selama hanya waktu 3 hari. Tetapi kita tidak tahu bagaimana ketika Yesus mati di kayu salib hanya untuk menebus dosa saya dan saudara. Sebab itu dikatakan di dalam ayat yang keempat, tetapi sesungguhnya penyakit kita lah yang ditanggung, kesalahan kita lah yang ditanggung oleh Allah, masalah hidup kita lah yang ditanggung oleh Allah, dosa kita lah yang ditanggung oleh Allah. Dan kesengsaraan kita yang dipikulnya, padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas oleh. Itu pikiran kita, itu pikiran manusia. Tetapi ayat yang kelima, tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, karena dosa kita, karena hidup kita yang tidak benar, hidup kita jauh daripada Tuhan, hidup kita yang tidak berkenan kepada Tuhan. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Harusnya kita yang menerima ganjaran itu, bukan dia, tetapi harusnya kita, karena kita yang melakukan akan dosa-dosa. Tetapi semuanya ditimpakan kepada dia, kepada Yesus. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Amin. Jadi hanya bilur Allah, hanya karena kasih karunia Allah dalam hidup kita, maka kita dipulihkan oleh Allah. Makanya kita harus bangga hidup ini. Dulu saya adalah orang yang tidak berguna. Kehidupan saya jauh daripada Tuhan. Kehidupan saya tidak berkenan kepada Tuhan. Hidup jauh daripada Tuhan. Walaupun rumah saya di Manado, tempat tinggal saya pas di belakang gereja. Tetapi hidup saya jauh dari gereja. Hidup saya jauh dari Tuhan. Tetapi saya bangga ketika saya diangkat oleh Allah. Karena kasih karunia Allah, saya diselamatkan. Hanya lewat satu penyakit yang tidak ada obatnya. Kata dokter, saya tidak sakit, berarti kan tidak ada obatnya. Tapi badan saya makin kurus dan makin kurus. Sehingga saya mengambil keputusan, saya bilang, Tuhan, saya ingin melayani Tuhan. Padahal saya adalah orang yang jauh daripada Tuhan. Mereka lagi beribadah, saya lewat depan mereka bawa ayam, saudara, nyambung ayam. Hidup bergaul dengan dunia. Apa yang tidak pernah saya lakukan? Semua saya lakukan. Padahal om-om saya itu adalah banyaknya hamba Tuhan. Tetapi saya jauh daripada Tuhan. Ketika saya ambil keputusan saya ingin melayani Tuhan, Tuhan jamah saya dan Tuhan sembuh saya. Tuhan pulihkan hidup saya. Berjalan dengan waktu. Ketika sudah mau pingin masuk ke sekolah, pingin belajar tentang firman Tuhan,
Tiba-tiba papa saya dipanggil Tuhan. Sehingga om saya berkata, waduh, makin jahat lagi ini orang ini. Tapi tidak, saudara. Tuhan tetap pulihkan saya. Tuhan tetap selamatkan saya. Saya ke Surabaya dengan maksud tujuan ingin lari dari panggilan Tuhan. Saya ingin kerja di Surabaya, saudara. Saya berapa bulan di Surabaya dapat panggilan pekerjaan. Ya. Jadi sebelum dipanggil 1 minggu, saya dipanggil untuk di interview. Ya. Habis interview 1 minggu lagi baru saya dipanggil masuk dalam pekerjaan. Tiba-tiba om saya dari Jakarta datang, ya, dan dia ambil saya. Jadi saya tidak jadi kerja. Saya TC di Tanjung Priok, saudara. Di seorang pendeta yang sangat dipakai luar biasa pada saat itu dan sangat terkenal. Pak Pendeta Dorfernanto, saya di situ hampir 2 tahun. Dan saya laki-laki sendiri, sisanya perempuan. Dan saya yang harus setiap pagi sore saya harus bersihin gereja. Wah, gerejanya kan panjang. Dan itu pekerjaan saya setiap hari. Dan itu saya lakukan berkali-kali. Saya lakukan, saya percaya dengan saya membersih akan rumah Tuhan, saya diberkati Tuhan. Tetapi ada banyak sekali tantangan demi tantangan yang Tuhan berikan dalam hidup saya. Tuhan ingin melihat sampai di manakah kesetiaan saya. Benarkah saya mau menjadi hamba Tuhan? Saya jalani sampai hampir 2 tahun. Saya masuk sekolah Alkitab di Beijing, dan Tuhan proses lagi saya. Tuhan berikan saya tempat gereja yang ada di tengah-tengah sawah. Gerejanya di tengah-tengah sawah. Setiap pagi pekerjaan saya hanya bunuh ular, saudara. Ya. Karena setiap pagi pasti ada ular masuk. Nah, itu pekerjaan saya. Dan mulai kami dididik, ya, mulai belajar membesuk jemaat yang jauh. Saat itu saya tidak tahu naik sepeda. Saya belum tahu belajar naik motor. Jadi kalau mau besuk saya dengan teman saya, saudara. Kalau teman saya laki sih nggak apa-apa, saudara. Ini teman saya perempuan. Jadi dia yang bonceng saya, bukan saya yang bonceng dia yang bonceng saya. Sehingga Bapak Gembala bilang, Jeff, waduh, kamu ini keterlaluan. Masa perempuan yang bonceng kamu? Jadi om, hari ini om akan ke Kalimantan. Jadi om pulang kamu udah harus bisa naik sepeda. Saya bilang ini kan pekerjaan yang susah. Karena saya dari kecil tidak pernah belajar sepeda. Masa sudah bangkotan begini mau belajar sepeda? Kan malu. Tapi setiap malam saya belajar. Setiap malam saya belajar. Nah, namanya kan gereja di tengah sawah. Jadi kalau masuk sawah itu udah sering kejemur di dalam sawah. Ada jemaat lewat, ya kayak kenapa dia? Jadi malu sendiri. Tetapi harus saya lakukan. Jadi ketika om pulang dari Kalimantan, saya sudah bisa naik sepeda. Dan bangga hidup ini. Saya bangga. Jadi sepeda dua-dua bisa dipakai. Jadi kalau teman saya ke kanan, saya harus ke kiri. Jadi tidak. Karena bisa. Ditebus oleh anak. Bangga hidup ini. Karena kita sudah dibeli dengan harga yang mahal. Jadi kita harus melakukan apa yang terbaik bagi Allah. Dan itu saya lakukan di dalam kehidupan saya. Dan saya percaya pasti Tuhan akan berikan kemampuan. Dan Tuhan berikan kemampuan. Sampai saya bisa belajar naik motor di situ. Semua karena anugerah Tuhan. Karena kasih. Kalau bukan karena kasih karunia Tuhan, saya tidak bisa apa. Tetapi
Tuhan, Tuhan berikan waktu yang indah, waktu yang panjang buat saya. Sehingga saya bisa melakukan segala untuk kemuliaan. Karena saya percaya saya sudah dibeli dengan harga yang mahal, dengan darah Yesus. Masakan hanya sepeda nggak bisa, masakan hanya naik motor nggak bisa, pasti bisa. Dan semua itu Tuhan nyatakan dalam hidup saya. Dan saya percaya sih jemaat kasih karunia di tempat ini juga mendapatkan hal yang baik. Diberkati Tuhan, amin. Diberikan kelimpahan atas firman Tuhan. Kalau kita sudah mengaku bahwa Yesus itu yang sudah menebus saya dan saudara, hanya satu yang Tuhan minta. Ketika kita sudah dibeli dengan harga yang mahal, dengan darah Yesus, Tuhan hanya minta kita percaya kepada Dia, amin. Kita percaya, kita menyerahkan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan. Maka ketika kita percaya, kita boleh melihat bagaimana kita berhasil di dalam pekerjaan kita, kita berhasil di dalam bisnis kita dijauhkan dari kemiskinan, kita diangkat oleh Allah karena kita percaya. Jadi hanya satu yang Tuhan minta. Tuhan tidak minta yang muluk-muluk. Jadi ketika kita sudah ditebus dengan darahnya yang mahal, Tuhan hanya minta kita percaya kepada Dia. Tuhan tidak minta kita memberikan harta kita kepada Dia untuk membalas akan pengorbanan Dia. Tidak. Tuhan hanya minta, hanya satu yang Tuhan minta, kita percaya kepada Dia. Amin. Mau kita percaya, kita menyerahkan hidup kita kepada Dia. Kesetiaan kita yang Tuhan tuntut di dalam hidup ini. Jadi artinya status kita ini bukan lagi musuh. Jadi status kita ini bukan lagi orang yang tidak percaya kata firman. Tetapi status kita ini adalah orang yang sudah dipilih oleh Allah. Orang yang sudah ditebus oleh Allah, yang sudah diperdamaikan oleh Allah. Dengan Dia menyerahkan nyawanya untuk saya dan saudara. Maka hari ini kita merayakan akan karya Tuhan yang terbesar itu di dalam hidup kita. Maka banggalah hidup kita ini. Dikatakan bukan dengan barang yang fana kita ditebus, dan bukan pula dengan perak atau emas, tetapi melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Jadi darah Yesus itu adalah darah yang tidak pernah melakukan hal-hal yang tidak baik, yang tidak bercerah, yang tidak ada cacatnya, yang menebus dosa. Maka kita boleh ada sampai saat itu karena anugerah Tuhan. Amin. Kita ada sampai saat ini karena kasih karunia Tuhan yang Tuhan sudah nyatakan dalam hidup saya dan saudara. Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia, sehingga Dia merelakan anaknya yang tunggal buat saya. Karena kasih Allah yang Tuhan berikan buat saya dan saudara, hanya janji Tuhan yang Tuhan nyatakan dalam hidup. Di dalam Yohanes 17 ayat yang ketiga berkata begini, satu definisi tentang begitu besar kasih Allah hidup yang kekal. Yohanes 17
ayat yang ketiga, saudara berkata, inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Amin. Satu-satunya Allah yang benar. Karena begitu besar definisi hidup yang kekal supaya kita hanya mengenal Allah. Dan ketika kita percaya hidup ini bahwa kita dipulihkan, kita diselamatkan oleh darah Yesus dengan menebus dosa saya, kita percaya kepada Tuhan. Dan lewat kita percaya, Tuhan berikan akan begitu besar kasih Allah itu di dalam hidup saya dan saudara. Dan definisi supaya kita memiliki hidup yang kekal itu, jadi ketika kita mengenal Allah. Yang tadinya kita tidak mengenal Allah itu siapa. Kita tidak tahu Yesus itu siapa. Tetapi ketika dia mati di kayu salib hanya untuk menebus dosa saya dan saudara, barulah kita mengenal bahwa Yesus itulah adalah juru selamat dalam hidup saya dan saudara. Amin. Dia adalah kasih yang penuh, adalah Allah yang penuh dengan kasih. Dia Allah yang penuh dengan kuasa. Dia tahu bahwa dia akan mati hanya untuk saya dan saudara. Dia tahu bahwa hidup dia ini diberikan buat saya dan saudara untuk menebus dosa saya dan saudara. Jauh sebelumnya Tuhan berikan itu dalam hidup saya. Walaupun kita tidak mengenal, kita tidak tahu Yesus itu mati untuk apa. Tetapi ketika kita mengenal Allah 100% dalam hidup ini, baru kita tahu bahwa Yesus mati hanya untuk menebus setiap dosa saya. Dan baru kita tahu bahwa Yesus itulah yang menyelamatkan hidup saya dan saudara. Ketika kita mengenal Allah karena kasih-Nya yang besar, maka kita mengenal Allah itu di dalam hidup saya dan saudara. Jadi bangga saudara hidup kita, karena kita adalah orang-orang yang dipilih oleh Allah. Dari sekian banyak manusia yang ada di dunia, kita salah satu orang yang dipilih oleh Allah, orang yang ditebus oleh Allah dengan darah-Nya yang mahal. Bangga. Jadi jangan kita sia-siakan dengan pengorbanan Yesus. Karya Yesus yang terbesar buat saya dan saudara. Dia sudah lahir buat saya dan saudara. Dia mati juga buat saya dan saudara. Dan sebentar kita akan merayakan Tuhan Yesus buat saya dan saudara. Dia mengalahkan segala musuh-musuh, segala kuasa, lewat dia bangkit pada hari ini. Dan sekarang kita tinggal menantikan akan kedatangan Tuhan. Makanya waktu yang Tuhan berikan buat saudara, kesempatan yang Tuhan berikan buat kita, kita pergunakan itu dengan baik-baik. Waktu yang Tuhan berikan, kita pergunakan dengan baik. Mulai kita percaya kepada Tuhan, setia kepada Tuhan, maka kita akan melihat bagaimana karya yang paling besar di dalam hidup saya. Kita tidak perlu takut ya. Ketika kasih Allah itu ada dalam hidup kita, kita tidak usah takut ya. Tetapi kita tetap percaya bahwa di dalam kasih itu tidak ada ketakutan, karena kita sudah percaya. Jadi tidak ada yang namanya ketakutan dalam hidup ini. Coba kita lihat di dalam 1 Yohanes pasal yang keempat.
1 Yohanes pasal yang keempat ayat yang ke-18 berkata begini. Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna menyelenyapkan ketakutan. Sebab ketakutan mengandung hukum. Dan barang siapa takut, ia tidak sempurna di dalam kasih. Jadi kita sudah mengenal Allah dengan kasih. Nah, kalau sudah ada kasih di dalam hidup kita, tentu kita tidak usah perlu ada rasa takut dalam hidup. Karena dikatakan ketakutan itu tidak ada ketakutan, karena kasih sempurna menyelenyapkan akan ketakutan. Ketakutan lagi. Kita tidak perlu takut dalam hidup ini. Kenapa kita tidak perlu takut? Selain kita memiliki kasih, kita sudah dibeli dengan harga yang mahal. Amin. Harga yang tidak terduga, sangat besar. Harga yang Tuhan berikan buat saya dan saudara dengan darahnya yang suci. Hidup ini Dia beli bukan dengan emas, bukan dengan perak. Dia bayar dosa saya, tetapi dengan harga yang tidak terduga, yang Tuhan nyatakan dalam hidup. Jadi kalau sudah Tuhan angkat kita, jangan kita kembali lagi ke dosa. Kita tinggalkan semua dan kita percaya karena kasih Allah yang Allah sudah nyatakan di dalam hidup kita, supaya kita tetap merasa bahwa hidup selalu ada di dalam Tuhan. Itu yang Tuhan mau di dalam hidup kita. Karena kita sudah diberi. 1 Korintus pasal yang ke-6 ayat yang ke-20. Coba kita lihat 1 Korintus pasal yang ke-6 ayat yang ke-20. Di mana kita sudah dibeli dengan harga yang lunas. 1 Korintus pasal yang ke-6 ayat yang ke-20. Sebab kamu telah dibeli dengan harganya, telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Amin. Kita percaya bahwa kita sudah dibeli dengan harga yang mahal. Amin. Kita percaya kita sudah dibeli dengan harga yang tidak tertunggal kata firman Tuhan. Maka mulai saat ini kita harus memberikan, ya. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Roma berkata, persembahan yang sejati adalah tubuhmu, hidupmu yang sejati. Itu adalah persembahan yang berkenan dan suci di hadapan. Jadi kita serahkan tubuh kita kepada Tuhan. Wah, inilah Tuhan, ya, dengan darahmu yang sudah engkau nyatakan dalam hidup kita. Dengan engkau sudah membeli, ya, dengan harga yang mahal. Maka mulai saat ini kita akan memuliakan Tuhan, memuliakan Allah dengan tubuh kita yang Tuhan sudah bayar dengan harga itu. Jadi saat ini, ya, kita berikan tubuh kita kepada Tuhan, memuliakan Tuhan. Kita mengagungkan nama Tuhan, memuliakan dengan hal-hal yang baik yang Tuhan mau di dalam hidup saya dan saudara. Sebab itu, mari, ya, kita lihat bagaimana Yesus mati buat saya dan saudara. Dia memberikan kita supaya kita tetap mengerti akan arti penebusan dalam hidup kita. Kita hanya Dia minta supaya kita tetap percaya dan jauhkan hal-hal yang ketakutan itu. Jadi kalau kita percaya bahwa Tuhan akan pulihkan hidup kita, ya, Tuhan akan berkati usaha kita, Tuhan akan berkati pekerjaan kita, karena kita percaya kepada Dia. Amin. Dia yang sudah menebus saya dan saudara, ya, dari lumpur dosa. Dia sudah membayar saya dan saudara dari dunia ini. Hidup penuh dengan dosa, hanya dengan darahnya yang suci dan yang berkenan kepada. Itu yang Tuhan mau. Jadi
saudara saat ini. Ya, kita tahu bahwa kita sudah dibeli dengan harga yang lunas, dengan harga yang tidak terbatas. Ya, kita persembahkan tubuh kita kepada Tuhan sebagai persembahan yang hidup dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Amin. Kita naikkan satu pujian bagi Tuhan, ya, karya terbesar di dalam hidup kita pada saat ini. Kita merasakan bagaimana karena karya Allah itulah yang Allah nyatakan dalam hidup kita ketika kita sudah ditebus dan sudah dibeli dengan harga yang mahal. Haleluya. Mari kita bangkit berdiri, kita naikkan pujian ini dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan, bahwa hanya karya Tuhan yang terbesar di dalam hidup ini yang Tuhan berikan buat kehidupan kita. Haleluya. Oh, mulialah namamu. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Haleluya. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Mu. Kasih yang terindah, Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Yesusku. Haleluya. Pujian Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Mu. katakan karya terbesar. Karya terbesar dalam Oh, hidup, hanya karya Yesus di dalam hidup kami. Pengorbananmu dan keselamatan-Mu, Engkaulah yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau Tuhan karya terbesar di dalam hidupku, dalam hidupku, pengorbananmu, haleluya, yang selamatkanku. Engkaulah yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau Tuhan. Sekali lagi kita naikkan pujian ini, bahwa hanya Yesus yang dalam hidup kita, bahwa hanya karya Yesus Dia sudah membeli harga dengan mahal. Kita harus hargai akan pengorbananmu, hargai akan pengorbanan. Kita naikkan pujian ini, Yesus yang ku miliki, yang ku hargai. Yesus, Engkau Tuhan.
karya terbesar Haleluya. dalam hidup Amin. pengorbananmu menyelamatkanku. Engkaulah harta yang dapat Haleluya. Amin. 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 hargai. Yesus, Yesus, haleluya, haleluya, Yesus, karya Engkau Tuhan, terima kasih, terima kasih Tuhan, terpuji Bapa. Karyamu yang besar bagi kami. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya di pagi hari ini kami sudah diberkati oleh Tuhan. Di pagi hari ini kami sudah dipulihkan oleh Tuhan. Di pagi hari kami sudah merasakan akan anugerah Tuhan. Kasih karunia yang Tuhan sudah nyatakan dalam hidup. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan kami percaya lewat firman Tuhan yang Tuhan sudah berikan dalam hidup kami. Engkau sudah membeli kami Tuhan dengan harga yang baik, dengan harga yang mahal. Makanya kami mau percaya kepada Engkau Tuhan, satu-satunya Allah yang sudah melunasi akan setiap dosa saya dan saudara. Terima kasih Tuhan Yesus. Firman Tuhan yang sudah kami dengar di pagi hari ini, meteraikan firman itu di dalam hati kami, bertumbuh berbuah untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan nama Tuhan yang dipuji, nama Tuhan yang dimuliakan. Amin. Yesus. Terima kasih Tuhan, kami sudah dengar firman-Mu Terima di kasih. dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Dalam nama Tuhan. Amin.